Sekelompok pria bersenjata melakukan penyerangan terhadap warga sipil di sebuah gereja Katolik pada Minggu 5 Juni 2022. Penyerangan ini terjadi di barat daya Nigeria, tepatnya di sebuah gereja. Penyerangan ini juga diketahui terjadi bersamaan dengan waktu misa. Menurut laporan dokter rumah sakit dan laporan media lokal, sedikitnya 50 orang, termasuk wanita dan anak, tewas dalam insiden tak beradab tersebut. Seorang dokter di sebuah rumah sakit di Owo mengatakan bahwa setidaknya 50 jenazah telah dibawa ke dua rumah sakit di kota itu. Sahabat Suluh Kristiani, video yang baru saja kita lihat tentu membuat kita semua merasa turut prihatin atas apa yang menimpa umat Katolik di Nigeria. Di berbagai belahan dunia yang lain, termasuk di Indonesia, kita dapat terus menyaksikan dan membaca melalui berbagai media bahwa ada ancaman, ada teror, ada penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap sekelompok orang oleh karena keyakinan yang berbeda. Lalu sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus menyikapi ini semua? Sahabat Suluh Kristiani, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, jangan heran. Gereja sepanjang abad, sejak awal berdiri, tidak pernah bisa lepas dari tekanan, dari ancaman, dari penganiayaan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada para murid bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Melalui perkataan ini, Tuhan Yesus seolah hendak mengatakan bahwa gereja, kumpulan orang percaya, memang akan selalu dikelilingi oleh serigala, yaitu tekanan, ancaman, bahaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama adalah jangan heran. Lalu yang kedua, jangan takut untuk terus berbuat baik. Jangan takut untuk terus berbuat baik. Ada banyak contoh baik di Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan. Bagaimana orang percaya, bagaimana gereja yang ditekan tetapi justru terus bertumbuh, tetapi justru terus tetap mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Salah satunya bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 17 hingga ayat 22. Di sana kita dapat membaca bagaimana pada suatu malam para rasul ini terpaksa harus masuk ke dalam penjara, tempat yang tidak menyenangkan, karena ada sekelompok orang-orang yang tidak suka, yang iri terhadap pertumbuhan orang-orang Kristen pada saat itu. Namun kita membaca dalam perikop tersebut bahwa pada malam itu juga hadir malaikat Tuhan yang datang kepada mereka, menguatkan, membebaskan mereka dari penjara, tapi juga membesarkan hati mereka supaya mereka terus memberitakan kabar baik. Lalu dalam ayat 21 kita membaca bahwa pada pagi harinya para rasul ini langsung pergi ke bait suci untuk memberitakan kabar baik. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa rupanya pengalaman yang tidak menyenangkan, difitnah, dimasukkan dalam penjara, tidak membuat para rasul ini menjadi lemah semangat. Mereka justru terus pada pagi harinya langsung melanjutkan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya melalui malaikat yang diutus. Jadi sahabat Suluh Kristiani, tekanan yang kita alami mungkin tidak sebesar apa yang dialami oleh umat Katolik di Nigeria. Kita mungkin belum pernah atau tidak pernah
mengalami kesulitan untuk beribadah, kesulitan untuk melayani Tuhan. Namun begitu, jika suatu saat kita mendapati kesulitan, jika suatu saat kita mendapat tekanan, mungkin dari antara rekan-rekan pelayanan kita sendiri, atau mungkin dari orang-orang di luar gereja, di luar keyakinan kita, yang mulai membuat kita merasa bahwa kehidupan sebagai orang Kristen ternyata menyulitkan, ternyata membuat kita ketakutan dan sebagainya. Maka hari ini kita diberitahu supaya kita jangan heran, tapi yang kedua jangan takut untuk terus berbuat baik, mengasihi mereka yang menganiaya kita, berdoa untuk mereka yang tidak suka kepada kita, lalu terus berbuat baik, melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pelayanan yang kita lakukan sekarang lanjutkan. Jikalau memang Tuhan berkenan, pasti malaikatnya seperti yang sudah datang kepada para rasul juga akan datang kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kami adalah supaya kami memberi buah kepada orang-orang di sekitar kami. Namun demikian kami menyadari bahwa terkadang kami mengalami kesulitan saat kami harus melayani Tuhan di dalam pekerjaan kami, kehidupan kami, keseharian kami. Kami memohon pertolongan dari Roh Kudus supaya di tengah-tengah kesulitan yang ada maupun yang akan ada, Engkau senantiasa meneguhkan hati kami, supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan, bahkan di tengah kesulitan sekalipun, untuk memberitakan kabar baik melalui keberadaan kami sehari-hari. Inilah segala doa kami yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.